Halo para budak korporat. Maksud saya para orang tua kucing yang terhormat. Pernah nggak sih, di siang hari yang panasnya kayak di oven, kalian lihat kucing kesayangan kalian meleleh di lantai keramik? Bukan lagi jalan, tapi udah kayak adonan cair yang tumpah. Lucu sih, tapi kadang kita mikir, dia ini beneran nikmatin hidup atau lagi diambang krisis eksistensial karena panas? Mungkin kita ketawa dan foto-foto buat Instagram, tapi tahukah kalian, ada batas tipis antara kucing malas dan kucing dalam bahaya serius. Kalian pikir dia cuman mager, atau jangan-jangan dia lagi kasih kode SOS pakai bahasa kucing yang nggak kita ngerti. Nah, di video kali ini, kita akan belajar membaca kode rahasia itu. Kita akan bongkar semua tanda-tanda kucing mengalami heat stroke, dari yang paling halus sampai yang paling jelas. Dan yang terpenting, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan mereka. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama bos berbulu di rumah kalian yang suka berjemur di tempat paling aneh. Oke, sebelum kita masuk ke daftar tanda-tanda bahaya, mari kita pahami dulu kenapa para majikan kita ini rentan banget sama panas. Coba bayangin, mereka itu lahir udah pakai jaket bulu permanen. Mau musim salju, mau musim panas gurun Sahara, jaketnya ya itu-itu aja, nggak bisa dilepas. Beda sama kita yang bisa ganti baju pakai kaos tipis. Kucing itu pendingin alaminya nggak secanggih manusia atau anjing. Kita bisa keringetan di seluruh tubuh, anjing bisa menjulurkan lidah sambil ngos-ngosan. Kucing? Mereka cuma bisa berkeringat sedikit lewat bantalan kakinya. Sedikit banget. Itu ibarat kita mau mendinginkan seluruh badan cuma dengan kipas-kipas telapak tangan. Nggak efektif kan? Makanya, satu-satunya cara andalan mereka buat mendinginkan diri itu, ya cari tempat adem dan minum air. Kalau dua hal itu nggak tersedia, atau suhu lingkungan terlalu ekstrim, mesin tubuh mereka bisa overheat dengan cepat. Jadi, anggap saja mereka ini seperti laptop gaming spek dewa yang sistem pendinginnya cuma kipas angin kecil. Cepat panas, dan kalau sudah panas, bisa rusak parah. Tanda pertama dan yang paling sering disalahartikan, terengah-engah atau ngos-ngosan. Kita sering lihat anjing terengah-engah dan itu normal. Tapi kalau kucing, ini adalah alarm kebakaran level 1. Kucing yang sehat dan rileks itu bernapas dengan tenang lewat hidung, mulutnya tertutup rapat. Kalau kalian lihat kucing kalian membuka mulutnya dan bernapas cepat seperti habis lari maraton, padahal dia cuma lagi duduk-duduk cantik, ini adalah tanda besar bahwa tubuhnya sedang berjuang keras untuk membuang panas. Jangan pernah anggap remeh. Ini bukan karena dia capek atau lagi senyum. Ini adalah usaha putus asa tubuhnya untuk mendapatkan oksigen lebih banyak dan mendinginkan diri melalui penguapan dari mulutnya. Sebuah mekanisme yang sangat tidak efisien untuk kucing. Perhatikan baik-baik, dadanya naik turun dengan cepat. Mungkin ada suara napas yang terdengar lebih berat dari biasanya. Ini adalah sinyal pertama bahwa sistem pendingin internalnya sudah kewalahan dan dia butuh bantuan segera. Anggap saja ini seperti lampu indikator mesin mobil yang mulai berkedip merah. Jangan ditunggu sampai berasap. Tanda kedua adalah kelesuan atau letargi yang ekstrim. Bedakan ya antara malas dan lesu. Kucing malas itu kalau kita panggil pakai mainan pancingan favoritnya, matanya masih berbinar, ekornya mungkin sedikit bergerak, atau setidaknya kepalanya noleh sambil pasang muka ganggu aja sih. Tapi kucing yang lesu karena heat stroke itu beda. Dia seperti kehilangan seluruh tenaga dan minat pada dunia. Mainan favorit? Diabaikan. Suara plastik bungkus snack kesukaannya? Nggak ada reaksi. Dipanggil namanya? Mungkin cuma telinganya yang gerak sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Dia akan terlihat sangat lemas, seperti boneka kain yang nggak ada tulangnya. Mungkin dia akan berbaring di satu tempat dalam posisi yang aneh dan tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Kalau kalian coba angkat, tubuhnya akan terasa lemas dan terkulai. Ini bukan lagi soal mager, ini adalah tanda bahwa panas yang berlebih sudah mulai mempengaruhi fungsi otot dan sistem sarafnya. Tubuhnya secara otomatis mematikan semua aktivitas yang tidak penting untuk menghemat energi dan fokus melawan panas. Ini adalah mode hemat daya darurat. Tanda ketiga yang cukup mengkhawatirkan adalah mengeluarkan air liur atau drooling. Kucing memang bisa sedikit ngeces saat mereka merasa sangat nyaman dan rileks, misalnya waktu dipijat di bagian favoritnya. Tapi air liur karena heat stroke itu sangat berbeda.
Air liurnya akan terlihat lebih kental, lengket, dan jumlahnya banyak. Ini bukan ngeces manja, ini adalah tanda stres dan dehidrasi berat. Bayangkan, tubuhnya berusaha keras mendinginkan diri dengan membuka mulut dan terengah-engah, yang akibatnya membuat mulut dan tenggorokannya jadi sangat kering. Sebagai respons, kelenjar liur bekerja ekstra keras untuk melumasi area tersebut. Tapi karena tubuhnya sudah mulai dehidrasi, liur yang keluar jadi pekat dan lengket. Dalam beberapa kasus ini juga bisa menjadi pertanda bahwa si kucing merasa mual, yang merupakan gejala lanjutan dari heat stroke. Jadi, jika kucing Anda yang biasanya rapi dan bersih tiba-tiba punya dagu yang basah oleh air liur kental, jangan dianggap sepele. Segera periksa tanda-tanda lainnya. Ini adalah sinyal bahwa tubuhnya sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak nyaman dan berbahaya. Tanda keempat, dan ini sudah masuk kategori darurat, gusi, dan lidah berwarna merah terang. Coba deh, sekarang iseng buka sedikit mulut kucing kalian dalam kondisi normal. Biasanya gusi dan lidahnya berwarna pink atau merah muda yang sehat. Nah, saat heat stroke terjadi, warna ini bisa berubah drastis menjadi merah terang, seperti warna daging segar atau bahkan merah bata. Kenapa bisa begitu? Ini adalah respons tubuh untuk melawan panas. Pembuluh darah di area selaput lendir seperti gusi dan lidah akan melebar, vasodilatasi, dalam upaya untuk membawa lebih banyak darah ke permukaan dan melepaskan panas ke udara. Ini adalah mekanisme pertahanan, tapi juga indikator yang sangat jelas bahwa suhu inti tubuhnya sudah sangat tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, saat heat stroke semakin parah dan tubuhnya masuk ke fase shock, warna gusi justru bisa berubah menjadi pucat atau kebiruan karena sirkulasi darah yang memburuk. Jadi, merah terang adalah peringatan awal, sedangkan pucat atau biru adalah siren bahaya stadium akhir. Jangan tunggu sampai warnanya berubah pucat. Tanda kelima yang sangat mudah dikenali adalah jalan sempoyongan atau kehilangan keseimbangan. Kucing dikenal sebagai makhluk yang anggun dan punya keseimbangan super. Mereka bisa jalan di pagar setipis silet tanpa masalah. Jadi, kalau tiba-tiba kalian melihat sang balerina di rumah ini jalan terhuyung-huyung seperti habis minum 1 botol catnip, ini adalah tanda bahaya yang sangat serius. Kehilangan koordinasi dan keseimbangan, atau yang disebut ataksia, adalah pertanda bahwa panas berlebih sudah mulai memasak otaknya. Otak adalah organ yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Ketika suhu inti tubuh naik terlalu tinggi, fungsi sistem saraf pusat akan terganggu. Ini menyebabkan sinyal dari otak ke otot menjadi kacau, sehingga kucing tidak bisa mengontrol gerakannya dengan baik. Dia mungkin akan terlihat pusing, tersandung kakinya sendiri, atau bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Ini bukan lagi hal yang bisa ditertawakan. Ini adalah indikasi kerusakan neurologis yang sedang terjadi. Segera lakukan tindakan pertolongan pertama. Lanjut ke gejala yang lebih dalam, yaitu detak jantung yang sangat cepat. Memang agak sulit untuk memeriksa detak jantung kucing kalau kita tidak terbiasa, tapi ini adalah indikator vital yang penting. Dalam kondisi normal, detak jantung kucing berkisar antara 140 hingga 220 denyut per menit. Saat heat stroke, jantungnya akan bekerja ekstra keras memompa darah ke seluruh tubuh dalam upaya mendinginkan diri dan menyuplai oksigen ke organ-organ yang sedang stres. Akibatnya, detak jantungnya akan meningkat drastis, terasa sangat cepat dan kuat. Cara merasakannya? Coba letakkan telapak tangan kalian dengan lembut di sisi kiri dadanya, tepat di belakang siku depannya. Kalian akan merasakan detak yang cepat dan berdebar-debar. Atau, bisa juga dengan meraba denyut nadi di paha bagian dalam. Jika detaknya terasa jauh lebih cepat dari biasanya, ini menandakan tubuhnya sedang berada dalam mode panik dan berjuang untuk bertahan hidup. Ini adalah tanda bahwa sistem kardiovaskularnya sedang berada di bawah tekanan ekstrem. Gejala selanjutnya yang sering menyertai heat stroke adalah muntah dan diare. Mungkin kalian berpikir, kucingku sering muntah, mungkin salah makan. Tapi muntah dan diare dalam konteks cuaca panas dan disertai gejala lain yang sudah kita bahas, punya arti yang berbeda. Saat suhu tubuh terlalu tinggi, aliran darah akan diprioritaskan ke organ-organ vital seperti otak dan jantung, dan dialihkan dari sistem pencernaan. Akibatnya, saluran cerna bisa mengalami kerusakan dan peradangan. Ini memicu mual, muntah, dan diare. Terkadang diare atau muntahannya bisa mengandung darah.
Ini adalah tanda yang sangat gawat karena menunjukkan adanya kerusakan internal. Lebih parahnya lagi, muntah dan diare akan membuat kucing kehilangan lebih banyak cairan tubuh, mempercepat proses dehidrasi, dan membuat kondisinya menurun dengan sangat cepat. Jadi, jika kucing kalian yang tadinya terengah-engah dan lemas tiba-tiba mulai muntah atau diare, ini adalah eskalasi kondisi yang membutuhkan penanganan medis secepat kilat. Tanda paling akhir dan paling menakutkan, kejang atau pingsan. Ini adalah titik di mana tubuh kucing sudah tidak sanggup lagi melawan panas. Ini adalah fase kritis dari heat stroke. Suhu tubuh yang sangat tinggi menyebabkan kerusakan parah pada otak, mengganggu aktivitas listrik normal di dalamnya, dan memicu kejang. Kucing mungkin akan mengalami tremor otot yang tidak terkendali, kakinya menegang dan bergerak-gerak tanpa sadar, atau bahkan seluruh tubuhnya kaku. Setelah atau tanpa didahului kejang, kucing bisa kehilangan kesadaran atau pingsan. Dia tidak akan merespons panggilan atau sentuhan sama sekali. Pada titik ini, kerusakan organ internal, termasuk otak, ginjal dan hati, sudah sangat mungkin terjadi dan bisa bersifat permanen. Jika kucing kalian mencapai tahap ini, peluangnya untuk selamat sangat bergantung pada seberapa cepat dia mendapatkan pertolongan medis profesional. Ini bukan lagi saatnya untuk coba-coba di rumah. Ini adalah situasi hidup atau mati yang membutuhkan intervensi dokter hewan segera. Nah, setelah kita tahu semua tanda-tanda mengerikan itu, sekarang bagian terpenting. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pertolongan pertama. Langkah pertama yang paling absolut dan tidak bisa ditawar. Segera pindahkan kucing ke tempat yang sejuk dan teduh. Jangan tunda sedetik pun. Jika dia berada di luar ruangan di bawah sinar matahari, langsung bawa dia ke dalam rumah yang ber-AC, atau setidaknya punya sirkulasi udara yang baik. Jika dia berada di dalam ruangan yang panas, seperti di dekat jendela atau di kamar yang pengap, pindahkan dia ke lantai keramik yang dingin di kamar mandi atau dapur. Jauhkan dia dari sumber panas apapun. Tujuannya adalah untuk segera menghentikan proses memasak tubuhnya lebih lanjut. Jangan panik dan langsung mengguyurnya dengan air. Langkah pertama adalah memindahkannya dari oven ke kulkas. Ini memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk mulai mendingin secara perlahan sambil kita mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Tindakan sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam hasilnya. Langkah kedua, dan ini sama pentingnya dengan langkah pertama, segera hubungi dokter hewan. Lakukan ini saat kalian sedang atau setelah memindahkan kucing ke tempat sejuk. Kenapa? Karena heat stroke adalah kondisi darurat medis. Pertolongan pertama di rumah tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi, bukan untuk menyembuhkan. Dokter hewan akan memberikan instruksi yang lebih spesifik berdasarkan kondisi kucing kalian. Mereka juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya di klinik untuk penanganan darurat begitu kalian tiba. Beritahu mereka semua gejala yang kalian lihat dan tindakan yang sudah kalian lakukan. Jangan pernah berpikir, nanti juga baikan sendiri. Heat stroke bisa menyebabkan kerusakan organ internal yang tidak terlihat dari luar. Kucing mungkin terlihat lebih baik setelah didinginkan, tapi kerusakan ginjal atau otak mungkin sudah terjadi. Hanya dokter hewan yang bisa memeriksa dan memberikan perawatan lanjutan seperti infus cairan untuk mengatasi dehidrasi dan syok, serta obat-obatan lain yang diperlukan. Oke, sambil menelepon dokter hewan, kita bisa mulai proses pendinginan. Ingat prinsip ini baik-baik, dinginkan. Secara bertahap, jangan drastis. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah panik dan langsung merendam kucing di air es atau mengguyurnya dengan air super dingin. Jangan pernah lakukan ini. Kenapa? Suhu yang terlalu dingin secara mendadak akan menyebabkan pembuluh darah di permukaan kulit menyempit drastis, vasokonstriksi. Ini justru akan memerangkap panas di dalam inti tubuh, membuat proses pendinginan menjadi tidak efektif dan bisa memperburuk kondisi internalnya. Selain itu, perubahan suhu yang drastis bisa menyebabkan syok pada tubuhnya. Jadi, apa yang benar? Gunakan air biasa yang sejuk atau dingin dari keran, bukan air es. Tujuannya adalah menurunkan suhu tubuhnya secara perlahan dan terkontrol, bukan membuatnya jadi es batu. Kesabaran dan ketenangan adalah kunci dalam proses pendinginan ini. Sekarang kita masuk ke teknik pendinginan yang benar. Ambil handuk atau kain, basahi dengan air sejuk. Sekali lagi, bukan air es. Lalu peras sedikit agar tidak terlalu basah.
Kemudian, usapkan kain basah itu ke seluruh tubuh kucing. Fokuskan pada area-area di mana pembuluh darah besar berada dekat dengan permukaan kulit, karena ini akan membantu mendinginkan darah lebih cepat. Area-area kunci tersebut adalah bantalan kaki, paus, area selangkangan, groin, ketiak, armpits, dan leher. Mengusap-usap area ini dengan kain basah akan sangat efektif. Jangan membungkus atau menyelimuti kucing dengan handuk basah. Ini justru bisa memerangkap panas di dekat tubuhnya, seperti efek rumah kaca, dan menghambat penguapan yang merupakan kunci dari proses pendinginan. Cukup usap-usap secara perlahan dan berulang kali. Proses ini membantu menurunkan suhu tubuh melalui konduksi, panas pindah ke kain, dan evaporasi, penguapan air dari bulunya. Metode pendinginan lain yang sangat membantu adalah menggunakan kipas angin. Setelah kalian membasahi bulu kucing dengan kain basah, arahkan kipas angin ke tubuhnya. Tidak perlu dengan kecepatan paling tinggi, cukup angin sepoi-sepoi saja. Kombinasi antara permukaan tubuh yang basah dan aliran udara akan menciptakan efek pendinginan evaporatif yang sangat kuat. Ini seperti saat kita keluar dari kolam renang dan merasakan dingin saat terkena angin. Angin akan mempercepat proses penguapan air dari bulu dan kulitnya, dan setiap molekul air yang menguap akan membawa serta panas dari tubuhnya. Ini adalah cara yang sangat alami dan efektif untuk menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap tanpa menyebabkan syok. Kalian bisa meletakkan kucing di depan kipas angin sambil terus mengusapnya dengan kain basah. Proses ini meniru cara kerja keringat pada manusia. Selama proses pendinginan, kalian bisa mencoba menawarkan air minum. Dehidrasi adalah komponen besar dari heat stroke, jadi mengganti cairan yang hilang itu penting. Tapi, ada aturannya. Tawarkan, jangan dipaksa. Letakkan mangkuk berisi air sejuk di dekat mulutnya. Biarkan dia minum sendiri jika dia mau dan mampu. Jangan pernah menyemprotkan air ke mulutnya menggunakan suntikan atau pipet, apalagi jika dia dalam kondisi sangat lemas atau setengah sadar. Memaksa kucing minum dalam kondisi seperti ini sangat berbahaya karena air bisa masuk ke paru-paru, aspirasi, dan menyebabkan pneumonia yang merupakan masalah serius baru di atas masalah yang sudah ada. Jika dia tidak mau atau tidak bisa minum, jangan khawatir. Fokus saja pada proses pendinginan dari luar. Urusan rehidrasi internal, mengganti cairan tubuh, serahkan pada dokter hewan yang akan melakukannya dengan aman melalui infus. Bagaimana kita tahu proses pendinginan ini sudah cukup? Dengan memantau suhu tubuhnya. Jika kalian punya termometer rektal untuk hewan, ini adalah alat yang baik untuk dimiliki di kotak P3K hewan peliharaan. Ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Suhu normal kucing adalah sekitar 38 hingga 39,2 derajat Celcius. Saat heat stroke, suhunya bisa mencapai 40,5 derajat Celcius atau lebih. Selama proses pendinginan, ukur suhunya setiap beberapa menit. Tujuan kita adalah menurunkan suhunya hingga sekitar 39,5 derajat Celcius. Setelah mencapai angka ini, hentikan proses pendinginan aktif, mengusap dengan kain basah dan kipas angin. Kenapa? Karena tubuhnya akan terus mendingin dengan sendirinya setelah proses dihentikan. Jika kita terus mendinginkannya secara aktif, suhunya bisa turun terlalu rendah, hipotermia, yang sama berbahayanya. Jadi, turunkan ke 39,5 derajat, lalu hentikan dan segera bawa ke dokter hewan. Penting untuk diingat, jangan berikan obat penurun panas manusia seperti parasetamol atau aspirin. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan bisa membunuh kucing kalian. Obat-obatan ini sangat beracun bagi kucing. Hati dan ginjal mereka tidak dapat memetabolisme obat-obatan ini dengan benar. Memberikan parasetamol pada kucing dapat menyebabkan kerusakan sel darah merah yang parah, kesulitan bernapas, dan kerusakan hati, sementara aspirin bisa menyebabkan pendarahan internal. Heat stroke terjadi karena paparan panas eksternal, bukan karena demam yang disebabkan oleh infeksi. Mekanismenya berbeda, jadi obat penurun demam tidak akan bekerja dan justru akan menambah racun ke dalam sistem tubuhnya yang sudah tertekan. Percayakan urusan obat-obatan pada dokter hewan. Tugas kita di rumah adalah mendinginkan secara fisik, bukan secara kimiawi. Sekarang, mari kita bicara tentang pencegahan, karena ini jauh lebih baik daripada pengobatan. Pencegahan pertama dan paling dasar adalah memastikan akses tak terbatas ke air bersih dan segar.
Ini terdengar sepele, tapi sering dilupakan. Jangan hanya mengisi mangkuk air di pagi hari dan berharap itu cukup. Di cuaca panas, air cepat menjadi hangat dan tidak menarik bagi kucing. Ganti air beberapa kali sehari. Letakkan beberapa mangkuk air di berbagai lokasi di rumah, terutama di tempat-tempat favoritnya. Pertimbangkan untuk menggunakan air mancur khusus kucing, cat water fountain. Suara gemericik dan air yang terus bergerak seringkali lebih menarik bagi kucing dan mendorong mereka untuk lebih banyak minum. Kalian juga bisa menambahkan beberapa es batu ke dalam mangkuk airnya untuk menjaganya tetap dingin lebih lama. Dehidrasi adalah langkah pertama menuju heat stroke, jadi menjaga hidrasi adalah pertahanan utama kita. Pencegahan kedua, ciptakan zona dingin di rumah. Kucing itu pintar, mereka akan secara alami mencari tempat paling sejuk untuk beristirahat. Tugas kita adalah menyediakan pilihan tempat sejuk itu. Pastikan ada area di rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung, terutama di siang hari. Tutup gorden atau tirai. Jika kalian punya lantai keramik atau ubin, pastikan area itu bisa diakses olehnya. Lantai yang dingin adalah surga bagi kucing di hari yang panas. Kalian juga bisa membuat cooling pad DIY. Caranya, ambil botol plastik, isi dengan air, bekukan di freezer. Setelah beku, bungkus botol dengan handuk, agar tidak terlalu dingin saat bersentuhan langsung dengan kulitnya, dan letakkan di tempat tidurnya atau area favoritnya. Dia bisa berbaring di sebelahnya untuk mendinginkan diri. Menyediakan tempat berlindung yang sejuk adalah cara kita membantu mereka mengatur suhu tubuhnya secara alami. Pencegahan ketiga adalah soal waktu bermain dan grooming. Hindari mengajak kucing bermain aktif atau melakukan aktivitas berat di jam-jam terpanas, yaitu antara jam 10 pagi hingga 4 sore. Simpan sesi bermain kejar-kejaran laser atau bola untuk pagi hari atau malam hari saat suhu sudah lebih sejuk. Selain itu, grooming atau menyisir bulu secara teratur juga sangat membantu. Bulu yang kusut atau gimbal bisa memerangkap panas dan menghalangi sirkulasi udara ke kulit. Dengan menyisir bulunya secara rutin, kita membantu menghilangkan bulu-bulu mati dan memastikan jaket alaminya berfungsi dengan baik untuk isolasi, baik dari dingin maupun panas. Untuk kucing berbulu sangat panjang, beberapa pemilik mempertimbangkan untuk memotong bulunya sedikit lebih pendek, lion cut. Tapi konsultasikan dulu dengan groomer profesional atau dokter hewan, karena bulu juga berfungsi melindungi kulit dari sengatan matahari. Dan yang terakhir, sebuah peringatan keras. Jangan pernah meninggalkan kucing di dalam mobil, bahkan untuk sebentar saja. Ini terdengar seperti akal sehat, tapi insiden ini masih terus terjadi. Suhu di dalam mobil yang diparkir bisa naik dengan sangat cepat, bahkan jika jendela sedikit dibuka atau diparkir di tempat teduh. Dalam 10 menit, suhu di dalam bisa meningkat 10 derajat Celcius dari suhu di luar. Dalam 30 menit, bisa menjadi oven yang mematikan. Kucing tidak punya cara untuk melarikan diri atau mendinginkan diri di dalam perangkap panas tersebut. Hal yang sama berlaku untuk ruangan lain yang tidak memiliki ventilasi, seperti garasi atau gudang. Pastikan kucing kalian selalu berada di area yang aman dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tidak ada alasan yang cukup baik untuk mempertaruhkan nyawa mereka dengan meninggalkan mereka di dalam mobil. Ingat, pencegahan adalah bentuk cinta terbaik yang bisa kita berikan. Jadi teman-teman, sekarang kalian tahu bahwa kucing yang terlihat meleleh di lantai bukan sekadar pemandangan lucu, tapi bisa jadi sebuah bisikan darurat. Kita sudah belajar mengenali tanda-tandanya, mulai dari napas yang terengah-engah hingga gusi yang memerah. Dan yang terpenting, kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat menghadapi situasi darurat ini. Ingat, kecepatan dan ketenangan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mungkin bertingkah seperti penguasa angkuh yang tidak peduli pada kita. Tapi pada akhirnya, hidup dan kesehatan mereka ada di tangan kita, para staf setia mereka. Terima kasih sudah menonton. Meskipun kadang kelakuan mereka bikin pusing, dari mulai tigidik jam 3 pagi sampai menumpahkan gelas air di laptop, kita semua tahu kita sangat mencintai bola-bola bulu ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke sesama pecinta kucing lainnya. Mari kita sebarkan kesadaran ini agar tidak ada lagi majikan yang menderita diam-diam karena panas. Pertanyaan terakhir untuk kalian. Apa hal paling aneh yang pernah dilakukan kucing kalian untuk mendinginkan diri? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.